Bismillahirrahmanirrahim. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lahir pada tahun 150 Hijriah, di tahun yang meninggal padanya seorang ulama juga yang bernama Imam Abu Hanifah. Dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah semenjak kecil diasuh oleh ibunya dalam keadaan beliau yatim. Namun subhanallah, memang di balik seorang yang besar ada seorang ibu yang luar biasa. Di balik para ulama ada banyak ibu-ibu yang masya Allah, yang pendidikan mereka terhadap anak luar biasa. Ini dia ibunda Imam Syafi'i rahimahullah yang begitu gigih bagaimana mendidik Imam Syafi'i rahimahullah, sampai beliau menjual rumah, sampai beliau berhutang demi untuk menyekolahkan anaknya yang bernama Muhammad bin Idris Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di mana beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah hafal Al-Quran di usia yang masih sangat belia sekali, di umur 6 tahun. Di mana di zaman ini sangat jarang sekali anak yang umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran, jarang sekali. Walaupun ada, tapi sangat jarang sekali. Dan Imam Syafi'i rahimahullah semenjak kecil memang diberikan oleh Allah semangat untuk belajar dan belajar. Tadinya beliau semangat untuk belajar syair-syair Arab. Dan beliau banyak tinggal di pedesaan-pedesaan, terutama dari pedesaan Banu Tamim, di mana beliau orang yang sangat fasih bahasa Arabnya dan sangat mengetahui tentang nasab kaum Arab. Sampai kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dinasihati oleh salah seorang gurunya untuk belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Imam Syafi'i rahimahullah pun memulailah ingin belajar hadis. Pergilah beliau ke kota Madinah untuk mengambil ilmu dari seorang ulama yang sangat tersohor di zaman itu. Siapa dia? Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, yang sangat tersohor waktu itu akan kealiman terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan usia beliau waktu itu masih belia sekali. Namun qadarullah, Imam Syafi'i ditolak. Maka Imam Syafi'i mencari wasilah menghubungi gubernur Madinah agar bisa memberikan syafaat dan rekomendasi supaya diterima di majelisnya Imam Malik bin Anas. Tapi Imam Malik mempunyai syarat, siapa saja yang mau duduk di majelisnya harus hafal Muwatta terlebih dahulu. Siapa yang mau duduk di majelis ta'limnya harus hafal Muwatta terlebih dahulu. Maka Imam Syafi'i menghafalnya dalam waktu yang sangat singkat sekali. Lalu kemudian diberikanlah syafaat oleh gubernur untuk pergi ke Imam Malik. Kemudian Imam Malik berkata kepada anak kecil ini, "Iqra ya gulam, coba kamu baca Muwatta dengan hafalanmu." Dibacanya Imam Syafi'i dengan bahasa yang sangat fasih sekali, sehingga membuat kagum Imam Malik bin Anas. Dan Imam Malik berfirasat bahwa anak ini suatu ketika akan menjadi ulama besar. Maka Imam Malik berkata kepada anak kecil ini, "Hai anak, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada hatimu cahaya. Maka jangan kamu padamkan cahaya itu dengan maksiat." Maka Imam Syafi'i pun duduklah di majelisnya Imam Malik. Bahkan Imam Malik menyuruh Imam Syafi'i untuk duduk paling depan. Kenapa? Karena kefasihannya, kecerdasannya, pemahamannya yang luar biasa. Sehingga Imam Malik sangat menghormati muridnya tersebut dan sangat menyayangi murid yang bernama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun sayang, duduknya Imam Syafi'i dengan Imam Malik tidak lama.
Hanya beberapa tahun saja, kemudian Imam Malik pun meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah. Dalam keadaan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah banyak mengambil hadis-hadis dari Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu ardhah. Semoga Allah yang merahmati Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Kemudian Imam Syafi'i pun bergegas ingin pergi mengambil fikih Abu Hanifah. Namun qadarullah Imam Abu Hanifah pun sudah meninggal, sudah jauh meninggal dunia. Bahkan ketika Abu Hanifah meninggal dunia, Imam Syafi'i baru lahir pada waktu itu. Namun di sana di Kufah masih banyak, ada dua orang yang merupakan murid ternama daripada Imam Abu Hanifah. Siapa dia? Yaitu Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf Al-Qadhi. Maka Imam Syafi'i pun berguru kepada kedua orang ini, di mana mazhab Abu Hanifah ini dikenal sebagai Ashabur Ra'yi. Kenapa disebut dengan Ashabur Ra'yi? Karena mereka lebih banyak mengedepankan ra'yu. Kenapa demikian? Karena Abu Hanifah pengetahuan terhadap hadisnya sedikit. Bahkan banyak ulama hadis menyebutkan bahwa ada Abu Hanifah dalam fikih, Masya Allah, tapi dalam hadis lemah. Makanya para ahli hadis banyak yang melemahkan periwayatan Abu Hanifah. Tapi kecerdasan Abu Hanifah pun luar biasa. Karena sayangnya Abu Hanifah ini kurang pengetahuannya terhadap hadis, akhirnya sering menggunakan apa? Ra'yu, qiyas. Akhirnya mereka disebut sebagai Ashabur Ra'yi. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berguru kepada murid-murid Abu Hanifah, yaitu yang bernama Muhammad bin Al-Hasan. Bahkan sering kali terjadi dialog antara Muhammad bin Al-Hasan dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, sehingga terkumpullah pada diri Imam Syafi'i dua tata cara, dua manhaj dan metode. Yang pertama metode Imam Malik yang disebut dengan metode ahli hadis, dan yang kedua metode Ashabur Ra'yi, yaitu metodenya Imam Abu Hanifah. Sehingga semakin matanglah kefaqihan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun Imam Syafi'i rahimahullah ya akhal Islam jelas lebih mengunggulkan gurunya Imam Malik. Pernah suatu ketika Muhammad bin Al-Hasan bertanya kepada Imam Syafi'i, "Hai Syafi'i," kata Muhammad bin Al-Hasan, "saya mau bertanya sama kamu. Siapa yang lebih utama, lebih alim, guru saya atau guru kamu?" Muhammad bin Al-Hasan gurunya siapa? Abu Hanifah. Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Malik. Muhammad bin Al-Hasan bertanya kepada Imam Malik, "Siapa yang lebih alim? Siapa yang lebih utama? Guruku atau gurumu?" Kata Imam Syafi'i, "Boleh saya bertanya dulu dan tolong jawab pertanyaan saya. Menurutmu, siapa yang lebih alim terhadap sunnah Rasulullah? Imam Malik atau Abu Hanifah?" Kata Muhammad bin Al-Hasan, "Imam Malik." "Menurutmu siapa yang paling tahu tentang athar sahabat? Malik atau Abu Hanifah?" "Malik." "Siapa yang lebih faham tentang athar tabi'in? Malik atau Abu Hanifah?" Kata Muhammad bin Al-Hasan, "Malik." Sekarang tersisa satu perkara, qiyas. Sekarang mungkinkah seseorang bisa mengkiaskan tanpa adanya dalil? Kata Muhammad bin Al-Hasan, "Tidak mungkin." Ya sudah, itu jawabanku untukmu. Itu menunjukkan akan kecerdasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya akhal Islam azakumullah. Makanya Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf sering kali rujuk kepada pendapat Imam Malik setelah mereka mengetahui dalil yang diberitahukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya beliau di zamannya dikenal sebagai apa? Nasirul hadis, pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkenal sekali di zamannya itu orang yang sangat pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.